Secara ringkas ya, acara Bahsul Masail Jatman ini serta nanti akan memproduksi keputusan-keputusan apa, itu dianggap tidak ada, dianggap batal, dianggap tidak berharga, dianggap tidak penting, tidak berpengaruh, dan tidak resmi oleh PBNU. Mengapa? Karena setelah Gus Yahya memberikan instruksi untuk melakukan penyelidikan, penelitian secara mendalam dan menyeluruh mengenai sejarah berdirinya NU yang diselewengkan oleh klan Habib Alwi. Sekarang langkah kedua, diinstruksikan secara tersirat, cepat oleh Gus Yahya untuk mengembalikan Jatman ke pangkuan NU oleh Kiai Haji Halwani dari pengaruh dan kekuasaan serta pengelolaan Habib Lutfi bin Yahya. Mari kita simak videonya. Ya. Ada yang terang-terangan kepengen nyaplok NU, atau kemarin sudah nyaplok mau kita hingga tidak mau gitu misalnya, itu ada yang begitu itu, ya. Ada yang membangun macam-macam instrumen dan lain sebagainya, ya. Nah, ini semua harus kita hadapi. Karena kita ingin kita membangun visi supaya keseluruhan komponen NU ini, ya, mulai dari struktur NU-nya, banom-banomnya, pesantren-pesantrennya, madrasah-madrasahnya, komunitasnya ini supaya menjadi ekosistem yang koheren, menjadi satu dunia yang mutamasik tadi itu, yang satu sama lain tersambung. Ya, nah alhamdulillah sekarang banom-banom semuanya sudah mutamasik bersama dengan NU, Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu, PBNU, yang lain-lain seperti kita punya 14 banom itu, alhamdulillah semua, hampir semua sudah mutamasik dengan NU. Ada yang belum, itu nanti kita minta bantuan Kiai Halwani untuk membangun koherensinya ini. Memang sangat cepat sekali, sedikit, dan memang begitu gaya komunikasi tingkat tinggi ya. Instruksi dan sign sinyal dari Gus Yahya untuk mengurus Jatman. Dengan instruksi pengambil alihan Jatman oleh Kiai Halwani ya, yang diucapkan oleh Gus Yahya Holil Stakuf, dan warga NU harus mengerti bahwa instruksi dari Gus Yahya Holil Stakuf itu artinya juga menganulir dan membatalkan segala acara dari Jatman, dan juga menganggap keputusan-keputusan, produksi keputusan-keputusan Jatman itu tidak signifikan dan tidak dapat dinilai sebagai suara dari banom NU. Secara ringkas ya, acara Bahsul Masail Jatman ini serta nanti akan memproduksi keputusan-keputusan apa, itu dianggap tidak ada, dianggap batal, dianggap tidak berharga, dianggap tidak penting, tidak berpengaruh, dan tidak resmi oleh PBNU. Mengapa? Karena PBNU melalui Gus Yahya Holil Stakuf mengatakan bahwa Jatman tidak mutamasik dengan NU. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bisa kita bahas, tapi ya kapan-kapan saja kita bahas mengenai NU dan relasinya dengan klan Habib Alwi serta operasi clandestine etnosid dari klan Habib Alwi kepada
bangsa Nusantara, wabil khusus Nahdlatul Ulama. Saya juga menerima surat Bahsul Masail yang akan dilakukan oleh Jatman yang akan berlangsung tanggal 6 sampai 7 Agustus 2024. Saya baca itu ada 3 dokumen. Saya baca, saya perhatikan. Memang terlihat sekali bahwa Jatman bergerak di luar koridor atau di luar rel NU ya, seolah-olah dia memposisikan diri sebagai bukan Banom NU, dan itu sudah berlangsung puluhan tahun, mungkin ya 20 tahun, setidaknya 20 tahun kalau berdasar kisah dari Kiai Halwani. Saya perhatikan 3 dokumen tersebut, dan di dalam deskripsi masalah itu ada tentang yang membahas secara khusus mengenai polemik nasab Ba'alawi. Saya bacakan ya, deskripsi masalah. Di masa-masa sekarang ini terjadi masalah nasab dalam kurung Ba'alawi telah sampai kepada masyarakat awam sehingga terjadi keresahan karena ulah segelintir orang baik dari kelompok Ba'alawi maupun dari pihak luar mereka, bahwasanya nasab Ba'alawi adalah fiktif, tidak sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau tidak mustahil pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan 1.1, bagaimana hukumnya orang yang mengatakan bahwa Ba'alawi itu adalah tokoh fiktif? 1.2, apakah ada dasar hadis maupun kitab kuning menjelaskan tentang Ba'alawi? 1.3, bagaimana solusinya agar masalah ini selesai dan tuntas? Dari konstruksi pertanyaan ini, itu sangat terendus tendensi untuk menjadikan Bahsul Masail ini mengeluarkan fatwa yang melawan arus mainstream polemik nasab, untuk mendiskreditkan tokoh-tokoh kunci yang menyuarakan, tokoh-tokoh kunci dan tentu saja para pendukungnya yang menyuarakan bahwa nasab Ba'alawi itu adalah nasab palsu. Jadi Jatman jadikan tools, instrumen untuk mempengaruhi masyarakat, khususnya penganut Thariqah. Meskipun sebenarnya penganut Thariqah sendiri yang betul-betul penganut Thariqah ya, itu tidak inheren dengan Jatman. Jadi Jatman ini sebenarnya tidak secara hakikat tidak merepresentasikan para penganut Thariqah. Jatman lebih yang saat ini ya, Jatman lebih sebagai representasi, atau warna Jatman itu adalah warna organisasi politis, nuansanya sangat kental, politis dan kepentingan politik, berkedok agama, berkedok Thariqah. Ini belum kita gabungkan puzzle-nya dengan cerita-cerita kiai-kiai tentang Jatman dan Habib Lutfi serta lain sebagainya. Itu dari konstruksi pertanyaan tentang nasab, itu lucu sekali dan aneh memang.